Kalau menurut Mas Kunto sendiri, siapa partai politik yang paling berpeluang untuk bisa menjadi pelabuhan hati dalam tanda kutip ya dari seorang Joko Widodo ini? Ya, kalau itu Bang Noel yang pasti lebih tahu karena kan kemarin 2023 sebelum semua orang ke Pak Prabowo, Bang Noel yang pertama kali ke Pak Prabowo tahu kalau Pak Jokowi mau ke Pak Prabowo. Jadi Bang Noel lah yang harusnya lebih tahu. Tapi menurut saya begini, kalau saya boleh berandai-andai soal partai politik itu sama dengan perusahaan ya Mbak ya gitu kan. Gerindra saham mayoritasnya dari Pak Prabowo kan gitu. Udah susah tuh masuk ya kan. Untuk menempati posisi-posisi. Betul, kan ya nggak akan mau jadi ada dua matahari kembar kan gitu. Lalu kemudian Golkar walaupun dia partai terbuka dan besar. Tapi banyak senior partai Golkar. Banyak komisarisnya. Sahamnya itu udah kebagi-bagi gitu Mbak. Jadi buat Pak Jokowi untuk masuk beli sahamnya mahal satu. Beli sahamnya mahal. Betul, kalau partai kedua Golkar. belum tentu dia jadi mayoritas kan gitu. Itu juga jadi problem berikutnya. Ada PAN gitu kan. PAN mungkin masih ya di middle company lah gitu kan. Masih bisa lah jadi pemilik saham mayoritas. Tapi kemudian kan prospeknya ke depan apakah akan menguntungkan bagi Pak Jokowi atau tidak. Jadi ini kalau saya boleh beranalogi dengan bahasa saham ya Mbak ya gitu. Tapi kan ada Pak Jokowi juga punya putra yang masih di partai startup ini kan gitu. Yang sangat mungkin bisa dikembangkan. Tapi kan sekali lagi hampir sama kayak PAN, prospek ke depannya kita belum tahu. Resikonya juga masih besar gitu kan. So kemungkinan juga Projo juga mungkin mau jadi partai baru kan gitu. Jadi ada banyak kemungkinan dan Pak Jokowi pun sangat mungkin untuk tidak bergabung dengan partai politik. Nah, ngapain lagi kan? Gitu. Kemungkinannya berapa ketika sosok Jokowi ya sudahlah saya tidak usah ada di partai politik tapi kemudian ketika ada event-event politik lebih bisa berkontribusi begitu? Ya. Politik itu kan manajemen harapan ya. Jadi Pak Jokowi dengan posisinya sekarang memupuk harapan ke partai-partai politik ini. Dan, jadi memberikan harapan? Oh iya dong. PHP nggak? Dan dengan harapan ini kan posisi bargainingnya akan lebih bagus gitu. Jadi saya melihat lebih menguntungkan bagi Pak Jokowi tidak bergabung ke partai manapun kalau menurut saya ya. Oke, gitu. Lebih menguntungkan ketika Pak Jokowi tidak berafiliasi dengan partai politik manapun? Ya, menurut saya begitu. Gitu. Karena itu akan membuka harapan bagi semua partai. Dia kemudian tidak terkooptasi pada satu partai tertentu yang kemudian membatasi gerak langkah dan manuver politiknya tentu saja ke depan.